Nah, ini fasilitas di dalam perumahan yang bakal kita review hari ini ya. Jadi ada kayak pendoponya, terus ada area basketbolnya, ada untuk main futsalnya. Ini lingkungan perumahan yang rapih, row jalannya 3 mobil. Jadi nggak perlu takut sikut-sikutan sama tetangga ya. Nah, kita bakal lihat nih, ada 3 rumah baru, fasadnya unik macem-macem. Biasanya kalau kamu lihat review aku, 2 rumah jejer atau 3-4 rumah jejer tuh bentuknya sama aja ya. Yang ini beda guys. Ini tergantung selera aja sih, seneng yang desainnya kayak apa. Kalau yang itu kayaknya lebih ke karakter yang nggak usah macem-macem ya. Kalau yang tengah ini kayaknya ada topi-topinya jadi kesannya lebih manis, lebih cantik. Kalau yang di ujung suka-suka warna soft ya ala-ala Korea, itu harusnya cocok sih. Kalau dari segi layout semuanya tuh sama aja, dari kiri, tengah, kanan. Tapi nanti kita lihat dari yang sisi tengah ya. Tapi sebelum masuk ke dalam aku mau spill dulu. Kalau kamu bisa lihat ini aku nggak ada kesilau-silau sama sekali, yes, karena ini hadap selatan jadi teduh banget, enak. Dan ini posisinya deket banget sama gate-nya. Itu ada pos sapam yang jagain dan ini one gate, tenang aja, jadi aman. Kalau untuk di area Surabaya Timur deket ke Mer, deket ke Superindo Mer, deket ke sekolah-sekolah, mau ke Tol Tambak Sumur juga deket, aku sih rekomendasiin area ini ya. Dan ini tipe perumahannya sudah ramai, jadi kiri kanannya ini udah diisi, kamu nggak perlu takut kesepian jadinya ya. Oke, mulai masuk ke dalam rumahnya, ini kurang lebih luas tanahnya 82 meter persegi, luas bangunannya kurang lebih 120 meter persegi. Nah, kalau dari carportnya ini memang muatnya cukup untuk 1 mobil aja. Tapi semisal kamu punya 2 mobil, sebenarnya bisa parkir di depan. Kayak tadi banyak tetangga juga yang parkir di depan karena nggak bakal apa ya, istilahnya nggak bakal ribut lah, nggak bakal kayak geser dong mobilku karena row jalannya lebar. Itu lagi keunggulannya ya. Ini dari batu andesit ya teman-teman. Ini juga bukan bahan yang kasar, ini nggak licin. Semisalnya kalau mau hujan terus turunkan becek-becek itu juga tetap bakal aman. Nah, kita bahas dari sisi depannya dulu. Ini ada 2 box. Yang pertama ini box untuk meteran tokennya dan untuk pompa airnya, jadi sudah dipasangin buat kamu. Kalau untuk di bawah ini untuk meteran PDAM sih. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ngecek-ngecek gak perlu masuk ke rumah karena itu ada kacanya. Bisa ngintip dari depan aja guys. Aku tutup lagi ya. Oke, di sini tandon airnya. Kalau untuk septic tanknya dia sudah di depan, sehingga kalau misalnya kamu sedot ada mampet segala macam nggak perlu jijik-jijik tuh selangnya sampai masuk ke dalam. Cukup sampai di sini aja. Area tamannya ini tinggal kamu nextnya perawatan lagi ya. Ini udah dikasih seperti ini, udah ada LED-nya juga. Kalau malam ini bakal cantik banget. Jadi terang di sisi sini juga, nanti di sini kamu tinggal tambahin mungkin CCTV aja kali ya, biar lebih aman, bisa letakin di sebelah situ. Dan ini keunggulan untuk kaum yang nggak suka terima tamu di dalam rumah. Bisa di sebelah sini aja, ini kayak jadi mini gazebo gitu ya. Jadi bisa nongkrong di sini, atau nggak usah sih, Starbucks Excelso di depan tuh ada ya. Jadi tinggal keluar aja di sini untuk nyantai sore hari aja. Nah, ini tuh di atasnya pakai batu-batu alam gitu. Jadi ini nggak susah lah perawatannya, nggak harus dicat, cuma dibersihin juga nggak perlu sering-sering, jadi bakal aman banget. Nah, kalau untuk dari tembok kiri kanannya rumah ini udah pakai teknik kamprot, dan ini warnanya kayaknya dicat lagi ya. Ini kayaknya bukan warna abu sih, ini lebih ke agak coklat, ngikutin tone dari tema rumah ini, coklat-coklat dari fasadnya tadi, coklat-coklat ya. Jadi kalau keunggulannya lagi pakai teknik kamprot seperti ini, nggak perlu ngecat sampai setiap tahun. Kalau cuma dicat biasa kan dia kena air hujan, kena panas, itu bakal kekelopek gitu. Kalau ini sih bakal lebih awet ya, jadi nggak ngerusak estetika dari rumahnya. Alright, kita masuk ke dalamnya. Ini dia pakai pintu yang cukup tebal teman-teman. Untuk harga 1 M-an ini oke sih, good sih, tebal. Terus ini pakai kaca aluminiumnya, bisa dibuka 2 sisi, jadi bukan kaca mati. Alright, yuk kita masuk ke dalam. Nah, memang kalau kamu masuk udah lihat beberapa interior ini sudah input untuk kamu dapetin juga. Untuk dari living areanya bisa di sebelah sini ya, karena kita bisa lihat di bawah tangga ini dia manfaatin bukan cuma untuk gudang. Nanti aku bakal buka di sini, ternyata ada ruang rahasia. Ini untuk colokan TV sudah disiapkan. Ini untuk ya letakin remote TV, buku, atau modem internet, wifi gitu ya.
Jadi sofanya bisa letakkan di sebelah sini. Ini juga pakai granitnya beda ya guys ya. Kalau kamu mampir ke TikTok aku, ke Instagram aku sering banget itu review rumah 1 eman tapi kayaknya nggak ada yang pakai granitnya motifnya beda. Biasanya tuh kayak yang KW Cina yang glossy doang biasanya sih. Oke, nah ini ada gudang di bawah tangga yang sebenarnya dia sampai ujung, cuman agak gelap ya. Nggak tahu nih teman-teman bisa kelihatan atau enggak. Dia sampai ujung, terus juga ini walaupun kita mikirnya kayak 1 eman biasanya tuh dikasih kualitasnya yang biasa aja ya. Ini enggak, ini yang soft close juga nih teman-teman. Cakep ya, enak banget dengernya. Terus kita kemana lagi ya? Oh, dari sisi lampu, teman-teman udah kelihatan belum lampunya? Itu juga udah include buat kamu ya, chandelier ya. Udah tinggal kamu pakai aja. Nah, untuk area kitchennya ini juga hemat nih, lumayan. Biasanya tuh memang kitchen set itu lumayan mahal guys. Ini baru bawahnya, belum nanti atasnya. Jadi ini udah dibantu setengah biayanya untuk kamu. Misalnya kamu mau ekstra tambahan di atas lagi juga nggak masalah. Ini cukup panjang. Untuk area kitchennya, sinknya udah ready. Itu kompor tanam 2 tungku udah ready juga. Dan ini storage bawahnya udah dikasih juga buat kamu. Ini juga pakai yang soft close deh. Nice, ini juga masih ada rak-rak. Alright, bagus ini teman-teman, lumayan ya. Bawah-bawahnya udah disiapin. Nah, total kamar tidurnya itu kan memang ada 3 ya. Di sini kamar tidur di bawah, tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu. Biasanya kalau rumah 1 eman juga nggak mungkin mau pakai cat tembok yang mereknya bagus. Ini udah kombinasi dari Dulux sama Jotun. Dan kalau teman-teman lihat di sisi sebelah sini full pakai wallpaper. Dari ujung sampai ujung ini pakai wallpaper semua teman-teman. Dan wallpapernya pun warnanya senada dengan lantainya. Jadi memang nggak norak, bukan cuman yang kayak asal pasang aja. Nggak norak sama sekali. Rumahnya tuh masih kayak satu tema. Tadi kan kitchen setnya kita lihat warna coklat tuh kayak satu tema dengan fasadnya ya nggak sih? Oke, kita masuk yuk ke dalam kamar tidurnya. Nah, ini kamar tidurnya juga bukan yang memaksakan. Sebenarnya kalau kasur ukuran king size pun masih bisa masuk nih guys. Ini lega loh, sungguhan. Ya, di sini kasur, di situ kasih wardrobe, di sini kayak apa sih? Meja rias atau meja kerja yang kecil-kecil, meja belajar juga masih oke. Nah, untuk kamar tidur di bawah, dia langsung direct juga ke samping sini. Jadi ada pintu kaca sliding. Ini sebenarnya kayaknya bukan cuma untuk orang mager. Aku sih kepikiran ya. Jadi misalnya kalau ada orang tua kan jalannya susah. Misalnya kalau kesini lagi kan muternya jauh. Jadi bisa lewat sini langsung ketemu kamar mandi. Nah, sebelum kita ke kamar mandinya, ini area basah menurut aku ya. Jadi dia ada pemisahnya dari jenis lantai atau granit yang digunakan. Itu kan yang itu sama ke sini tuh ada bedanya kan. Di sini tuh pakai yang agak kasar teksturnya, jadi nggak licin. Walaupun sebenarnya air gak bakal turun dari sini karena itu udah dikasih kanopi juga di atasnya. Tapi kamu tenang aja, tetap ada udaranya. Kenapa? Karena di sampingnya kanopi itu ada sedikit celah untuk udara masuk. Jadi nggak perlu khawatir kalau hujan badai. Nah, di sini juga dia pakai teknik kamprot. Ya, karena kan itu ada cahaya matahari, takut temboknya cepet ngelapek, cepet ngelupas. Kalau di sini udah nggak perlu worry lagi guys, udah dikasih LED juga. Nah, cuci jemurnya bisa di sini. Ini kan udah dikasih keran airnya, udah ada stop kontaknya juga buat mesin cuci di sebelah sini, udah ada pembuangannya juga. Kalau kamu jemur sekarang itu nggak usah pakai yang tipe jemuran yang bisa diangkat-angkat. Kamu bisa pakai yang model dibor di sini terus ditarik, itu juga masih oke. Alright, masih tetap bisa kering juga kok karena ini kan ada cahayanya masuk ya. Untuk di kamar mandinya, ini aku masih nggak habis pikir, nggak kayak rumah 1M sih, spesifikasinya beda banget. Ya itu dikasih LED walaupun sederhana, simple tapi kesannya cantik. Terus saniternya semua lengkap ya. Wastafelnya di sebelah sini, showernya udah dipasangin. Itu kalau kamu mau pasang water heater di situ juga udah ada. Dan memang tidak ada exhaust fan, tapi itu di atasnya udah dikasih celah udara. Nih kalau aku tutup dia dari model pintu aluminium seperti ini. Oke, yuk kita coba lihat di lantai atas ya.
Tapi ini estetik ya, bisa pegangan tangga juga, bisa jadi kayak cuma sekedar hiasan doang kalau kita lihat ya dari bawah. Tapi misalnya kamu mau tambahin railing lagi untuk orang tua di sini juga bisa sih yang ditempel-tempel gitu kan. Untuk tangganya aku juga amazed, ini langkah kakiku sih memang nggak pegel ya, enak, ini pijakannya nggak terlalu tinggi. Ini 120 teman-teman dan tidak ada potongan sama sekali, setara rumah-rumah 2M ke atas. Biasanya kalau rumah 1M aku temuin itu entarlah ada di sini potongan. Ya itu hal kecil sih, tapi detail-detail untuk rumah 1M sih good kualitas ya. Dan ini ada skylightnya teman-teman. Tapi lagi-lagi karena rumahnya hadap selatan, aku nggak ngerasa kepanasan sama sekali ya. Tetap ada celah udaranya dari belakang. Terus ini aku nggak nyalain lampu. Iya anyway kita belum nyalain lampu ya. Ini gelap, ini kita syuting jam 3 sore. Jam 3 sore, tapi tetap terang dari sisi sana skylightnya sama dari sisi sini. Ini yang tadi kita lihat di bawah, yang di depan kamar mandian. Terus kalau ada anak-anak gak perlu worry, ini tralisnya cukup tinggi. Aku 155 cm ya, cukup cut tapi aman, apalagi untuk anak-anak ya, untuk toddler, untuk batita, balita. Alright, untuk tanduan atasnya juga sudah disiapkan ya, ada di sebelah situ. Oke, kita main dulu ke landing areanya ini sambil aku nyalain lampunya ya. Nah kalau untuk di landing areanya itu, sorry mati deh. Untuk landing areanya di sebelah sini memang bisa sih kalau untuk kamu letakin sofa-sofa kecil atau working desk itu juga masih oke. Atau meja belajar anak. Ini juga full wallpaper teman-teman. Oh ini letter L full wallpapernya di sebelah sini sama di sebelah sana. Kalau kamar tidur di lantai 2 ini ada 2. Ini kamar tidur anak yang lengkap dengan kamar mandi dalamnya. Oke, yuk kita masuk ke dalam ini. Ini bisa nih. Oke, kalau untuk besaran kamar tidurnya sih kurang lebih sama seperti yang di bawah ya. Kasur ukuran king size masih bisa masuk, terus ada jendelanya di sebelah sana bisa dibuka sih. Jadinya sirkulasi udaranya tetap ada dan ada kamar mandi dalamnya. Memang nggak sebesar yang di bawah, tapi kalau untuk anak-anak sih rasanya cukup-cukup aja ya. Terus dia memang nggak kasih exhaust fan, tapi pembuangannya ada di sebelah situ. Kayak ada jendela kecil gitu. Oke. Ya kalau kamar mandi sama aja lah ya, cuman penggunaan dari granit aja berbeda. Kita lihat master bedroomnya ya. Kalau master bedroomnya ukurannya sih lebih besar daripada yang tadi. Terus pintunya walaupun rumah 1M-an lagi-lagi ini tebal. Coba deh kasih lihat teman-teman. Dan jarang ada owner rumah yang memperhatikan pintu. Lihat, ini kalau misalnya kamu tutup gak bakal takut kayak biasanya penyakitnya itu gagang pintu ini kena ke tembok. Jadinya kan jelek baret-baret gitu. Ini gak bakal sih. Terus jarang dikasih kayak gini loh. Orang kan biasanya kalau kayak gini-gini yang rumah-rumah mahal ya. Ini 1M guys. Ntar aku nyalain lampu. Nah ini master bedroomnya, jadi lebih besar. Kalau misalnya kamu mau pakai kasur ukuran super king size masih muat, mau letakin sofa juga masih bisa. Contoh ya, kamu taruh kasurnya misalnya di sebelah sini, ya nggak sih? Atau mau hadapnya ke sini terserah. Kalau mau hadapnya ke sini pun masih oke sih. Kasur mau hadap ke sini, pakai backdrop TV, pakai TV di sana cantik sekali. Mau kasih sofa kecil juga boleh. Tapi nggak usah lah sofa di bawah aja biar bisa nongkrong sama anak-anak atau di depan ya. Aku sih bakal custom wardrobe yang besar di sebelah sini beserta meja riasnya ini. Kalau kamu custom wardrobe ini besar sebesar-besarnya. Dan bukaan jendelanya ada dari 2 sisi, bisa di sisi sini sama di sisi sini. Jadi kamu tinggal tambahin gorden sama fitrasnya aja. Nah, ini makin sejuk nih kalau aku buka nih. Oke, spesialnya lagi kalau master bedroom itu punya kamar mandi sendiri. Oke, ada bedanya nggak ya? Oh ya, lebih besar kamar mandinya guys. Dan setiap kamar mandi kalau teman-teman perhatikan, dia tuh beda-beda deh penggunaan granitnya. Ya, di sini model granitnya beda, di kamar anak beda, di bawah juga beda. Terus di sini udah disiapin karena untuk cewek cowok ya, suami istri, jadi disiapin space untuk perlengkapan mandinya sudah di sini. Dan ada pemisah, memang bukan tipe pakai tempered, tapi ini dari area basah ke area keringnya dia ada sedikit jeda, jadi nggak bakal takut ciprat-ciprat air ke sebelah sana. Saniternya juga semua lengkap ini dari Toto Eco Flush. Dan wastafelnya dia memang sudah disiapkan kaca seperti ini dan ada mejanya sedikit lebih besar
karena tahu ya kalau mami-mami itu perlengkapannya banyak sekali. Kiri, tengah, kanan semuanya udah sertifikat hak milik ya. Jadi bisa KPR, udah sertifikat di split lah per rumahnya. Nah, aku bakal tulis juga spesifikasi detail tentang rumah ini di kolom deskripsi. Please dibaca dong ya. Tapi kalau kamu jadi aku ya, kamu bakal pilih yang mana sih? Yang ini, atau yang sebelah? Pokoknya janjian surveinya atau mau tanya-tanyanya langsung hubungi aku di nomor di bawah ini. Dan mampir juga ke sosial media aku karena bakal upload tiap hari di sebelah sini. Aku langsung tunggu janjian surveinya aja ya. Bye!